97 pinjol terancam bangkrut ya di 2025 nanti gitu loh. Walaupun mereka tidak berhenti ya, tapi mereka terancam akan bangkrut nanti 2025. Kenapa? Masalahnya kenapa? Pasti teman-teman bertanya hal itu semuanya. Asal teman-teman tahu semuanya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya atas waktu dan kesempatan dari teman-teman semuanya hadir di YouTube Solusi Hutang MB untuk meramekan, memberi semangat, supportan untuk Medi Broni. Alhamdulillah sampai detik ini 6 tahun lebih berada di YouTube dengan topik yang sama, terus memberikan edukasi, motivasi bagaimana mental dan pemikiran Anda bisa terjaga supaya tidak terjadi tindakan-tindakan yang merugikan diri teman-teman semuanya. Oke. 97 pinjol itu terancam bangkrut di 2025. Kok bisa? Kemarin kan Abang bilangin terancam pinjolnya itu akan memiskinkan rakyat Indonesia. Ya, sekarang 2025 pinjolnya terancam bangkrut. Oke. Poinnya begini teman-teman. Mungkin teman-teman dengan berita-berita yang beredar saat ini, mungkin sudah banyak juga teman-teman yang tahu ya tentang kenaikan pajak yang dulunya kita dibebankan 11%, kini dinaikkan 1% lagi menjadi 12%. Otomatis ya, kebutuhan orang itu pastinya akan makin banyak, sementara ekonomi akan makin sulit ya. Angka pengangguran yang ada di Indonesia masih cukup tinggi. Angka kemiskinan yang ada di Indonesia masih cukup tinggi. Sementara pinjol masih dibebaskan berkeliaran, memasang iklan kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Hampir di semua media sosial ada iklan pinjol. Ini akan membangun jebakan untuk masyarakat yang kekurangan untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup mereka. Otomatis mereka akan meminjam ke pinjol. Terus di mana letaknya nantinya pinjolnya akan bangkrut? Karena masyarakat yang cenderung arahnya ke pinjol, ya, selain mereka berupaya untuk memenuhi keinginan dari hidup mereka, ada juga yang memenuhi soal kebutuhan hidup. Anda sama tahu sendiri kan, orang kalau sudah meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu menandakan apa? Menandakan apa? Coba dulu teman-teman semuanya. Menandakan ekonomi dia sudah tidak baik. Menandakan dia sudah tidak punya uang sama sekali. Nyatanya untuk bertahan hidup aja dia perlu berhutang. Ya, kalau ini diberikan oleh pinjol kepada orang-orang yang membutuhkan hal ini untuk kebutuhan hidup mereka, otomatis orang yang meminjam ini belum tentu mampu untuk membalikannya. Kalau orang ini tidak mampu lagi untuk membalikannya, pinjol akan memaksa sedemikian rupa, ya, dia akan terjadi gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang ini bukan menghisap harta benda mereka, tapi lebih mengambil uang pinjol saja dan dia tidak akan lagi mampu membayar. Karena tekanan pajak yang mencapai 12% naik 1% ini aja, ini sangat berpengaruh pada ekonomi kelas bawah. Kelas menengah aja ini akan menjadi ke kelas bawah, apalagi yang di kelas bawah hari ini, kita yang tergolong dengan ketidakmampuan. Ya, saya yakin 2025 kalau regulasi ini tidak diperbaiki, ekonomi tidak kembali pulih, masyarakat hanya mampu meminjam pinjol, tidak akan pernah mampu untuk membalikkan. Apalagi pinjol selalu menerapkan dengan bunga tinggi, pemotongan yang besar, tenor yang singkat. Ya. Yang terjadi di dalam hal itu, kalau orang terus berupaya untuk menyelesaikan hutang-hutang, tingkat kriminal akan tinggi. Ya, tingkat pelanggaran pidana akan tinggi gara-gara didorong dengan desakan hutang pinjaman online. Ya, dan pinjol pun akan mengalami kerugian yang cukup besar karena tingkat pengembalian dari hutang tersebut akan sangat tipis karena orang tidak mampu lagi untuk membalikannya. Dia dapat duit dari mana? Orang dia masih di PHK. Perputaran ekonomi dia belum stabil, dia jualan tapi jualan belum laku-laku. Ya, ini akan berdampak buruk teman-teman semuanya. Entah ini suatu kabar bahagia untuk teman-teman semuanya atau kayak mana, tapi saya melihat kalau pemerintah terus memaksakan untuk menaikkan pajak 12%, otomatis pinjol kalau masih berupaya memberikan pinjaman nanti di 2025, walaupun OJK saat ini berencana untuk menurunkan bunga pinjol, tetap pinjol akan dibangkrutkan dan tetap pinjol akan mengalami kerugian yang cukup besar. Dan untuk teman-teman semuanya, ya, saya berharap Anda menjelang akhir tahun ini jangan ada dulu yang memaksakan diri
menjual aset-aset yang ada, menggadaikan aset-aset yang ada untuk menutupi hutang-hutang yang ada hari ini. Jangan dulu, tahan dulu diri Anda gitu loh. Karena kita belum melihat seperti apa ekonomi di tahun depan. Waktu yang tersisa hanya 1 minggu. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jangan lagi Anda mencoba apalagi sampai gali lubang tutup lubang, sampai pinjam sana sini ya. Jangan dulu. Yang penting Anda kalau ada uang, simpanlah untuk bertahan hidup. Kita belum tahu nih tahun depan seperti apa. Gejolak ekonomi di Indonesia sangat luar biasa gitu loh. Bahkan rakyat menjerit seperti apapun juga belum dipedulikan. Karena Bapak Prabowo masih fokus dalam pembersihan di dalam pemerintahan beliau gitu loh. Ya, memang beliau sudah mulai arahnya ke rakyat. Selalu dalam pidatonya beliau menyampaikan akan mensejahterakan rakyat. Tapi belum sampai ke tujuan. Tapi di samping itu teman-teman jangan salah juga gitu loh ya, kita ini seimbang ini ya. Walaupun pinjol akan dirugikan di tahun 2025, saya juga yakin akan banyak teman-teman yang melakukan tindakan yang aneh-aneh nanti di tahun 2025. Tingkat pidana karena tidak mampu bayar pinjol akan banyak. Tingkat kriminal karena hutang pinjol akan banyak. Tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak perlu dan tidak perlu diinginkan juga ya. Orang yang akan mengakhiri hidup gara-gara pinjol di 2025 akan lebih banyak gitu loh. Kalau pemerintah tidak serius dalam menangani ini. Gimana tidak? Seperti yang saya sampaikan tadi. Ekonomi hancur. Orang perlu uang untuk melanjutkan hidup mereka. Satu-satunya yang bertaburan di media sosial yang mereka lihat adalah pinjaman online. Sementara sekali saja mereka melangkah ke pinjaman online, seumur hidup mereka sangat sulit untuk keluar. Ya, mau tidak mau untuk menutupi hal ini, mereka akan melakukan tindakan-tindakan pidana. Pemasukan tidak ada lagi. Ya kan? Gak ada lagi pemasukan mereka gitu loh. Usaha sudah bangkrut. Bekerja sudah dipecat dan di PHK. Sementara mereka masih hidup. Daripada mereka bertengkar dengan perut mereka sendiri, lebih baik dia bertengkar dengan orang lain. Ya. Daripada mereka tidak makan sama sekali, lebih baik dia berhutang. Tapi si pinjol tidak akan tinggal diam. Lebih gencar dan lebih parah mungkin daripada tahun ini. Bahkan debt collector pun juga akan lebih ganas daripada tahun ini. Ya, karena debt collector tidak menemukan efek jerah sama sekali. Dan saya berharap memang dari Menteri Perekonomian, dari Bapak Prabowo, pemerintah, sudah seukurannya pemerintah hadir di dalam hal ini. Kalau hanya mengandalkan kepada otoritas jasa keuangan, OJK itu sudah gagal dalam pengurusan pinjol. OJK sudah tidak berfungsi lagi dalam mengurus pinjol. Ya, nggak ada lagi fungsi OJK sama sekali. Sudah, mana aturan OJK yang ditaati oleh pinjol? Bunga 0,1 sampai 0,3 masih ada pinjol yang ikutin? Nggak ada. Ya, harus dijelaskan secara transparan. Ada pinjol yang mengucapkan? Nggak ada. Di dalam iklan semuanya gimmick loh. Pinjam 80 juta, bunganya cuma 80.000 1 bulan. Ada? Anda temukan? Nggak ada. Hal seperti itu nggak ada gitu loh. Ya, itu cuma ada di dalam iklan. Fakta tidak sesuai seperti itu. OJK sibuk mengatur bunga, OJK sibuk mengatur denda, tapi OJK lupa mengatur biaya layanan seperti apa. OJK lupa mengatur tentang ketidaktransparan dari pinjaman online. OJK bilangin kontak darurat tidak boleh dilakukan tempat sebagai penagihan, tapi fakta yang terjadi tetap juga kontak darurat itu dijadikan objek untuk menagih gitu loh. Makanya buat teman-teman semuanya, selain ini saya ucapkan selamat buat Anda atas kebangkrutan pinjol 2025 nanti, saya juga ucapin ya selamat, senang-senang lah teman-teman semuanya gitu loh. Yang penting kendalikan diri Anda, tabung uang Anda, stok ketersediaan Anda untuk tahun 2025. Karena saya melihat walaupun saya bukan pengamat dari ekonomi dan segala macam, tapi saya lihat potensi untuk kemiskinan yang sangat tinggi terjadi di 2025 nanti. Ya, karena perputaran ekonomi hampir hari ini saja rata-rata dimanapun kita bercerita, dimanapun kita mendengarkan keluh kesah dari orang, selalu menyebutkan ekonomi sangat susah. Dulu saya mencari uang tidak seperti ini. Dulu saya jualan tidak seperti ini. Berarti ada yang salah dalam hal ini. Ya, peredaran uang ini sudah terbatas. Ya kan? Daya beli seseorang, daya beli dari masyarakat itu sudah berkurang. Belum lagi didorong karena dia tidak ada pemasukan, dia mau beli pakai apa coba? Kerja aja udah nggak ada. Mana mungkin dia mau belanja seperti biasa. Yang biasa dia belanja 10 dalam seminggu, sekarang 2 aja udah cukup gitu. Dia lebih ke bertahan hidup.
Ya, makanya untuk pinjaman online hati-hati, dan untuk teman-teman juga hati-hati nih. Walaupun pinjaman online-nya akan bangkrut, bukan berarti dia akan tinggal diam, tidak, dia akan lebih gencar dan lebih parah lagi gitu. Tapi kita berharapnya sih kalau memang pemerintah tidak ada tindakan sama sekali tentang pinjaman online, ya sudah, mau tak mau masyarakat Indonesia yang membangkrutkan pinjol. Mereka hanya mampu minjam tapi tidak mampu membalikkan. Terserah lah, mau terornya seperti apa, ya sama-sama kita saksikan nanti di tahun 2025. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan informasi-informasi seperti ini bisa membantu teman-teman juga untuk lebih menstabilkan pemikiran juga, lebih menstabilkan supaya tidak ada dorongan atau keinginan untuk berhutang di pinjol, karena sangat berbahaya sih. Ya.